Kita perlu orang yang berintegritas dan amanah, menjaga kepercayaan tugas mereka. Ya, surat suara ini harus pas, jumlahnya tepat, mereka terima berapa, itu kemudian nanti yang mereka distribusikan. Ada 5T dan 1H sebetulnya. Tepat waktu, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat jumlah. 5T-nya, 1H-nya itu adalah hemat anggaran. Logistik ini tidak ada dalam tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Cuaca Jakarta memang berubah-ubah, namun kami tidak akan pernah berubah untuk tetap memberikan informasi kepada teman pemilih, khususnya seputar pemilu. Bersama saya Fikri, selamat datang di Ngulik, ngobrol untuk pemilu asik, podcast KPU Provinsi Darus Jakarta, tempat ngobrol santai seputar pemilu, demokrasi, dan cerita seru di balik layar pelaksanaan pemilu. Kali ini kita akan membahas seputar tugas-tugas pemilu, khususnya pelaksanaan pemilu dan KPU Provinsi Darus Jakarta dalam hal pelaksanaan logistik pemilu. Telah hadir bersama kita bintang tamu spesial kita, anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Ibu Nelvia Agustina. Selamat datang, Bu Nelvi. Terima kasih sudah mengundang. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah, meski cuaca tidak menentu ya. Iya. Kita harus selalu sehat sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada. Alhamdulillah ya, Bu. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, Bu, terkait logistik pemilu nih. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemilih, apa sih sebenarnya logistik pemilu itu, Bu? Oke. Logistik pemilu ini sebetulnya kalau sekarang bahasannya kita jadi bernostalgia ya. Logistik pemilu itu ada 3 jenis sebetulnya berdasarkan PKPU nomor 14 tahun 2023 yang disempurnakan oleh PKPU nomor 16 tahun 2023. 3 jenis pemilihan, logistik pemilihan itu adalah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan kemudian perlengkapan pemungutan suara lainnya. Kalau yang perlengkapan pemungutan suara ini yang selalu jadi bintang. Itu mulai dari pengadaan surat suara, kotak, kemudian bilik, TPS-nya, sampai kemudian alat mencoblosnya. Itu yang selalu jadi bintang dan pusat perhatian. Kemudian dukungan perlengkapan lainnya itu mulai dari sampul kertas, tanda pengenal, ballpoint, gembok, dan sebagainya. Dan untuk perlengkapan pemungutan suara lainnya itu salinan DPT, DPTB, kemudian daftar pasangan calon dan sebagainya. Yang selalu menjadi titik poin kalau di setiap pemilihan itu selalu adalah perlengkapan pemungutan suara, surat suara. Ternyata banyak ya, Bu. Mungkin teman pemilih juga baru tahu nih. Kita hanya berpikir bahwa sebenarnya logistik pemilu itu terkait surat suara, kotak dan bilik, serta mungkin perlengkapan di TPS. Ternyata banyak hal yang harus disiapkan. Kemarin mungkin kita bernostalgia seperti kata Ibu, pemilu atau pemilihan yang lalu. Dengan segitu banyak logistik yang dipersiapkan, sebenarnya berapa lama sih, Bu, jangka waktu untuk mempersiapkan logistik pemilu itu sampai siap pada saat kita pelaksanaan pemilu? Iya. Kalau kemudian untuk berbeda dengan pengadaan pemilu di sebelumnya dan pemilu periode 2024 ini, karena kita mengadakan pemilihannya serentak ya, di tahun yang sama untuk 2 kegiatan besar kita, pemilihan umum dan kemudian pemilihan kepala daerah. Ini waktunya jauh berbeda ya. Kalau di pemilu sebelumnya itu sampai 9 bulan. 9 bulan. Ya. Kalau sekarang itu hanya 75 hari. Kalau tidak salah saya. Perbandingan dengan pemilu 2000. Ya, betul. Jadi 19 yang lalu ya, Bu. Iya, betul. Dengan jumlah suara-suara yang tentu saja terjadi peningkatan untuk logistiknya. Jadi memang kalau dibandingkan waktu dengan yang periode sebelumnya, ini jauh sekali perbedaan waktunya. Tetapi alhamdulillah tentu saja dengan perencanaan yang matang, tentu saja dengan kalau pas pemilu itu tentu saja RI cukup signifikan membantu untuk pengadaan logistik, tapi kalau untuk pilkada itu beberapa itu diserahkan kepada masing-masing penyelenggara untuk tingkat daerah itu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan baik, yang kemudian menjadi catatan sejarah bahwa ini adalah pemilu dengan pemilihan yang serentak selama ini mungkin baru pertama kali ya dalam sejarah, dan mungkin kalau kemudian diterapkan lagi hasil putusan MK, ini akan menjadi satu-satunya pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan bersama dalam satu tahun yang sama ya. Betul.
Ini menarik ya Bu, dibandingkan 2019 kita punya waktu 9 bulan. Sementara di 2024 ini kita hanya punya waktu sekitar 70 hari atau 75 hari tadi ya Bu. Mungkin ini juga termasuk pencetakan surat suara kan Bu? Termasuk mungkin pengadaan-pengadaan yang memang untuk melengkapi pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi yang tadi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya termasuk perlengkapan pemungutan suara yang 3 jenis ini, 75 hari kita mengadakannya gitu. Itu ada mungkin kendala yang terbesar pada saat pelaksanaan untuk memenuhi logistik pemilu seperti apa Bu di Jakarta Bu? Di Jakarta ini kalau kita membaginya sebetulnya dari mulai pengadaannya pada saat pengadaannya, produksinya, kemudian saat distribusi kemudian nanti terakhir distribusi itu mulai dari distribusi dari gudang kita, dari gudang kecamatan sampai kemudian ke TPS H-1 sampai kemudian nanti logistik naik istilah kita. Jadi kalau di kita tuh pengadaannya dari logistik turun, kemudian ada logistik naik. Ini di masing-masing tahapan ini tentu saja kita mengalami berbagai tantangan. Saya nggak sebut kendala, tapi berbagai tantangan. Karena pemilu dan pemilihan kita ini berlangsung di saat musim hujan. Yang pemilu kan kita di 14 Februari itu musim hujan, iya betul. Kemudian yang pemilihan ini di bulan November, yang tentu saja ada berbernya juga kita awal musim hujan ya Bu. Betul, musim hujan juga. Jadi tantangan kita berbeda masing-masing di setiap provinsi tentu saja, tapi kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain yang sampai kemudian saya ceritakan dari awal sampai akhir boleh ya? Agak lompat sedikit nggak masalah. Karena kita bernostalgia. Jadi kalau di untuk pengadaannya kita aman sebetulnya karena tentu saja dapat supervisi dari RI, tetapi memang produksinya itu berbeda-beda. Jadi tidak di satu tempat. Ini tentu kita harus mengawasinya juga, harus berkeliling untuk melakukan pengawasan karena fungsi kita juga mulai dari pengadaan. Kemudian pas pengiriman dari tempat produksi kita memastikan tidak terlambat, kan kita dibantu oleh Silog ada sistem logistik yang kita bisa memantau dari sana. Tetapi bagaimanapun juga sistem sebaik apapun tentu saja diperlukan juga kecermatan manusia dalam pengawasannya, karena ketika pengadaan pilkada itu 37 provinsi berebut tentu saja, kemudian belum kabupaten kota. Misal suara itu dicetak satu perusahaan itu bisa mencetak untuk berapa provinsi, misalnya Sumatera dan Jawa begitu. Tentu saja kita berpacu dengan teman-teman yang lain, kita tidak boleh telat menyerahkan cetak surat suara kita, sehingga pas ketika mereka akan mencetak itu sudah ready dan kita tidak diundur, karena kalau kita diundur 1 hari itu nanti masuk provinsi yang lain, karena kan tentu saja kita antriannya panjang juga, lumayan panjang. Jadi kita memastikan itu setelah pengadaan selesai didistribusikan. Untuk DKI Jakarta ini berbeda dengan provinsi yang lain, kita ini satu-satunya provinsi yang tidak mempunyai gudang. Tidak mempunyai gudang logistik. Ini bukan kendala sebetulnya, selalu menjadi tantangan setiap pemilu, dan di pemilu dan pemilihan sebelumnya memang sudah diatasi dengan bekerjasama dengan Pemprov DKI mensupport penuh gudang-gudang. Kalau untuk dari tempat produksi ke kabupaten kota kita memang menyewa gudang, tapi nanti dari gudang teman-teman yang ada di kabupaten kota ini ke kecamatan kita nggak punya gudang, jadi kita bekerja sama dengan Pemprov dengan menggunakan fasilitas yang ada. Kemarin kita menggunakan GOR di 44 kecamatan ini, tapi tidak semua GOR ready saat pemilu, itu tantangannya, dan di saat pemilihan juga karena sedang ada perbaikan. Jadi ada beberapa GOR yang sedang tidak bisa digunakan karena sedang ada perbaikan, sehingga kita berinisiatif meminta kepada Pemprov untuk bisa menggunakan tempat-tempat lain yang kemudian direkomendasikan oleh Pemprov. Beberapa tempat tidak ada juga pilihannya, kita mencari. Untungnya kita dibantu dengan SDM PPK yang luar biasa. Mereka masih bertanggung jawab di masing-masing wilayah teritorialnya, sehingga mereka melakukan pencarian sendiri, memastikan bahwa gudang logistik dengan standar yang ditetapkan KPR ini aman dan bisa digunakan. Ada yang menggunakan SD yang sekolah yang sudah tidak layak pakai, jadi tidak digunakan.
Tetapi gedungnya masih bisa kita gunakan dengan hati-hati, karena beberapa sudah ada kerusakan sebetulnya, tapi kita bisa menggunakan itu batas maksimal kita menggunakannya. Kemudian ada kita menggunakan kantor kecamatan, bahkan beberapa camat memberikan keleluasaan untuk kita menggunakan ruangnya di lantai 3 atau di lantai 4 gitu. Selain kalau kemudian ada juga kita bekerja sama dengan dinas KLH, mereka juga di Jakarta Timur. Jakarta Timur ini juga sangat unik karena DPT-nya mencapai 2.800, sekitar 2,3 juta sekian ini. Jadi DPT-nya ini kan kalau kita bandingkan dengan provinsi lain bahkan lebih tinggi dari beberapa provinsi. Betul. Ini cuma ada di satu kota. Jadi tentu saja tidak bisa disimpan di satu tempat gor, kalau dia nggak bisa memenuhi untuk penggunaan penyimpanan ini. Mereka berinisiatif kemudian karena ada beberapa rusun yang belum digunakan, sudah dibangun belum diisi. Belum diisi. Ini kemudian kita mintakan kebijaksanaan Pemprov untuk bisa kita gunakan 3 tower sekaligus digunakan. Karena dan itu diberikan ya Bu saat itu oleh Pemprov. Dan diberikan untungnya wali kotanya juga berkat arannya PJ Group, saat itu PJ Group belum gubernur definitif ya. Pemprov memberikan keleluasaan untuk kita menggunakan, tentu saja fasilitasnya disiapkan juga oleh teman-teman dari KPU. Begitu. Ini menarik ya teman pemilih ya, maksudnya dari sisi logistik tadi mungkin disampaikan Bu Nelvi bahwa sebenarnya logistik pemilih itu ada 3 prinsip utama yang harus kita pegang, seperti tepat jenis, tepat waktu, bahkan tepat izin saya koreksi, ya betul. Ada 5T dan 1H sebetulnya. Tepat waktu, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat jumlah. 5T-nya. 1H-nya itu adalah hemat anggaran. Efisiensi. Jadi logistik itu banyak batasannya, dibatasi waktu sebetulnya, bukan batasannya tapi panduan guide kita. Waktu jadi guide kita juga. Kalau Pak Fikri lihat, logistik ini tidak ada dalam tahapan. Justru tidak ada dalam tahapan. Tidak ada dalam tahapan. Kalau dilihat jadwalnya jadwal secara resminya. Karena kita banyak menunggu dulu DPT ditetapkan, kemudian teman-teman dari teknis kemudian menyiapkan surat suara yang fix yang akan kita cetak, banyak tergantung pada divisi-divisi yang lain sebelumnya, sehingga tidak ditetapkan dalam tahapan, tetapi tugasnya paling menentukan. Karena surat suara itu yang kita konversi jadi suara. Betul. Bayangkan kalau saya selalu bercanda dengan teman-teman untuk menguatkan ya, bukan merendahkan, hanya bercanda, ini bercanda. Kita hanya bercanda bahwa bagaimanapun terampilnya divisi teknis, menyiapkan peraturan, menyiapkan tahapan untuk pelaksanaan, bagaimanapun SDM kita siapkan sangat terampil, sudah kita BIMTEK, kita latih, sudah hafal di luar kepala tugas-tugasnya, bagaimana banyaknya DPT pun yang sudah kita siapkan dan sebagainya, sosialisasi sudah kita lakukan dengan maksimal, banyak orang datang ke TPS, surat suaranya nggak ada. Apa yang terjadi? Pemilu kita, pemilu kita zonk, karena surat suara itu itulah yang kita konversi menjadi suara. Itulah yang satu-satunya yang selalu kita kawal dari mulai produksinya di tempat perusahaannya, itu kan sudah bekerjasama dengan Polri untuk pengawalan sampai kemudian ke TPS. Menarik juga ya Bu, karena mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa sebenarnya dari sisi wilayah, Jakarta itu mungkin jauh lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi lain. Tapi dengan besaran jumlah DPT, mungkin sekitar 8,2 jutaan DPT ya Bu. Ini membuat daerah khusus Jakarta ini menjadi sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan provinsi lain, khususnya dari sisi pengadaan logistik. Dengan waktu 75 hari, mungkin ada nggak Bu strategi-strategi khusus misalnya yang bisa dilakukan oleh Provinsi Daerah Jakarta saat itu untuk mengatasi atau tantangan-tantangan dengan besarnya jumlah pemilih? Karena tadi Ibu sampaikan bahwa logistik pemilih itu juga tergantung dari sisi jumlah pemilihnya, berapa besar jumlah pemilih, itu pula yang akan kita cetak ya Bu ya, terutama dari sisi suara dan kelengkapan TPS lainnya. Betul. Jadi sebetulnya berbeda dengan provinsi yang lain. Kalau provinsi yang lain itu memang medannya dikatakan cukup sulit,
kita juga tidak menafikan Medan, kita juga ada keunikan khas sendiri. Kalau di kita itu sebetulnya media sosialnya yang menjadi tantangan kita. Baik tadi bagaimana kita mengantisipasi agar kemudian dan alhamdulillah ternyata berjalan dengan cukup baik adalah yang pertama kita memastikan SDM kita. Jadi PPK, mulai dari PPK yang menggawangi logistik begitu, kita sudah memberikan informasi, BIMTEK dan sebagainya untuk mereka pasti mengetahui tugas dan kewajibannya serta tanggung jawabnya. Kemudian di setiap lapisannya kita memberikan pengertian bagaimana bahwa tugas logistik ini penting untuk mereka laksanakan, dan amanahnya kita kalau kemudian di SDM kita berharap memang bahwa SDM kita di logistik ini kita nggak perlu pakar-pakar, kita perlu orang yang berintegritas, artinya amanah, karena kita nggak perlu orang-orang yang jago-jago, apalagi jago sulap atau akrobatik ya. Kita nggak perlu orang-orang yang bisa merubah surat suara dari satu jumlahnya menjadi sekian, gitu kan. Kita nggak perlu. Kita perlu orang yang berintegritas dan amanah, menjaga kepercayaan tugas mereka. Ya, surat suara ini harus pas, jumlahnya tepat, mereka terima berapa, itu kemudian nanti yang mereka distribusikan. Tidak berkurang satu lembar pun, tidak bertambah, karena sama bahayanya Pak. Kalau surat suara karena itikat baik gitu ya, daripada kurang saya tambahin, itu justru membahayakan juga. Kenapa? Kita ada prinsip tepat jumlah tadi. Jadi SDM-nya tentu saja kita memastikan itu. Kemudian peraturannya Pak, kita tentu mempedomani semua juknis dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kita juga memberikan kepada teman-teman pemahaman itu tidak boleh melanggar, tidak boleh melewati satupun dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Kemudian kita memastikan bahwa itu tepat waktu Pak. Jadi kita itu yang kita kejar kemarin itu, bahwa di pengadaannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kalau kemudian lebih satu hari itu kan akan berdampaknya, efeknya panjang. Dari sana satu hari, dari pengadaannya, nanti di perjalanan tambah satu hari, nanti berkaitan dengan pelipatan surat suara mundur satu hari, itu efeknya jadi panjang. Sementara kita punya keterbatasan waktu yang harus kita pegang teguh, ketepatan waktu bahwa H-1 surat suara itu sudah ada di TPS. Jadi kita mengantisipasinya itu, SDM-nya harus betul-betul mumpuni. Terima kasih. Ini sebetulnya saya mau kabarkan, beliau ini adalah partner saya. Kabak logistik beliau waktu itu di Pilkada. Jadi ada campur tangan beliau juga. Dan sekarang kabak SDM juga ya. Jadi SDM-nya ini teman-teman SDM divisi teknis divisi SDM, kami berterima kasih juga karena memastikan bahwa SDM logistik yang mulai dari tingkatan paling bawah itu semuanya bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian tadi ketepatan waktu dan kita mempedomani semua peraturan secara ketat. Ya, nah ini menarik Bu. Tadi Ibu sampaikan bahwa dari penyedia ketika surat suara tiba, kita fokus ke surat suara ya Bu, karena ini memang salah satu inti dari logistik pemilu ya Bu. Surat suara dari penyedia itu belum dilipat sama sekali ya Bu. Betul. Bahkan mungkin kita tidak tahu itu sudah bagus atau tidak, rusak atau tidak gitu ya. Sementara ketika sampai ke TPS itu posisinya sudah harus dilipat. Nah ini prosesnya di mana ini dan siapa yang melakukan itu? Betul. Suara selalu jadi bintangnya. Iya. Selalu jadi bintangnya, dan saya mengalami sendiri ternyata. Bagaimanapun persiapan kita, ternyata memang di lapangan selalu ada hal-hal yang kita perlu antisipasi 2 kali lipat gitu. Surat suara dari penyedia itu betul tidak dalam kondisi terlipat. Masih lembaran-lembaran. Masih lembaran-lembaran, kemudian kita diantarkan oleh penyedia ke gudang kota kita, diterima di gudang kota. Itu kita lihat penerimaannya juga, kita ada SOP-nya, bagaimana penerimaan itu, bagaimana pencatatannya. Dan itu detail ya Bu? Ya detail, ada panduannya ya, yang harus menandatangani siapa yang menerima, karena bertanggung jawab nih yang menerima nih. Dan harus menghitung jumlah ya, jumlahnya. Dan begitu periksaan awal kan hanya menghitung jumlah, kita hanya menghitung jumlahnya bukan per lembar loh ya, tapi kita menghitung per pack ya. Jadi kan kemudian sudah oke, baru kita kemudian meng-hire, karena teman-teman tentu saja teman-teman PPK atau teman-teman kabupaten kota yang menerima pertama kali itu tentu saja kurang tenaganya, tentu saja kita kemudian meng-hire orang untuk melipat surat suara. Khusus untuk melipat ya, bukan hanya melipat, tugasnya mengecek dulu, kita pastikan dulu kondisinya ya, surat suaranya itu
cacat atau tidak cacat ya, ada kriteria-kriterianya tertentu. Surat suara jika cacat kemudian kita laporkan begitu, dan dimintakan penggantiannya, kita kemudian laporkan juga di Silog, sehingga dan ini juga tugas memastikan tepat waktu tadi, karena kekurangan itu kita pastikan tidak mempengaruhi kehadirannya nanti, tidak mempengaruhi teman-teman tidak sampai menunggu untuk kelengkapannya tadi. Jadi kita meng-hire teman-teman. Untungnya di DKI Jakarta ini adalah kita tidak kekurangan tenaga yang kualifikasinya oke dalam itu melihat masyarakat sekitar atau? Jadi di beberapa tempat kalau saya lihat teman-teman ini, saya lihat kan berbeda betul memang. Kita meng-hire-nya dua. Satu yang profesional, artinya teman-teman yang ada ya Bu, profesional pelipatan ya Bu? Yang sudah ada di percetakan. Jadi mereka sudah terbiasa itu melipat. Jadi itu akan berbeda. Tapi kita juga tentu saja tidak melupakan warga sekitar, itu juga kita hire. Jadi dibuka sebetulnya peluangnya untuk kemudian datang mereka untuk mendaftarkan dirinya. Tentu saja kan kita SOP-nya ketat ya, tidak semua orang yang datang kemudian bisa langsung kita pekerjakan. Tentu harus ada yang bertanggung jawab mengeceknya, karena kan surat suara ya, nggak boleh ada yang kemudian tata caranya, bahkan handphone sebenarnya mereka tidak boleh bawa masuk, mereka diperiksa di pintu gerbang, jadi keluar masuknya steril gitu kan, kita nggak mau nanti ada satu yang nyelipin pulang, ya itu risiko betul. Jadi untuk DKI ini kita punya dua jenis, ada yang profesional, tadi saya bilang itu yang biasa, memang mereka tuh dari biasa di percetakan, ini sangat terlihat jelas, tapi mereka ini sangat membantu bagaimana mereka profesionalnya di lapangan itu berbeda. Jadi mereka ini hasilnya bisa 10 sampai 20 kali lipat dibanding, lebih cepat dibanding masyarakat awam. Tapi kita tidak menafikan bahwa kita juga memberdayakan teman-teman dari masyarakat sekitar. Untuk kemudian saya lihat banyak anak-anak muda justru yang kemudian, kalau teman-teman yang muda ini memang hasilnya tidak sebanyak ini kan kaitannya dengan pendapatan mereka sendiri ya, tetapi saya lihat mereka ketekunannya dan kemauannya untuk kemudian berpartisipasi. Dan itu harus rapi dan standar ya, ada standarnya. Nanti, dan ini ada cerita yang saya sebut sebetulnya tantangan tadi. Kalau di daerah lain mungkin tantangannya tadi misalnya dalam distribusi, dalam distribusi mereka harus mengangkut menggunakan sampai gerobak sapi segala macam. Kalau di kita media, kemarin pas saat pelipatan surat suara ramai, itu bisa dilihat sama teman-teman ini bagaimana ada headline berita yang kemudian saya juga langsung ditegur itu bahwa petugas pelipat surat suara sudah melipat surat suara, tapi ini tidak terjadi di pilkada ya, karena kita sudah antisipasi ketika ini terjadi di pemilu, kemudian kita antisipasi tidak terjadi lagi di pilkada. Berita ini tidak akan memberikan penerangan yang jelas-jelas kepada media bahwa ini ada kekeliruan, miskomunikasi dari teman-teman media juga. Ada ibu-ibu yang diwawancara sama mereka sudah melakukan pelipatan surat suara sekian jumlahnya, dia bilang tapi tidak mendapatkan bayaran. Tapi kalau saya lihat dari keterangan ibu ini, sebetulnya saya sudah tahu ini berita yang tidak betul sebetulnya. Karena apa? Kita tidak mungkin, teman-teman media ini tidak mungkin mewawancara petugas kita karena mereka ada di dalam. Sementara itu dijelaskan dia diwawancara di jam sekian di luar gedung pelipatan. Artinya dia adalah bukan orang yang kita pekerjakan. Kemudian dari keterangan dia beberapa hal, misalnya jumlah surat suara presiden sekian, itu kita sudah tahu. Setiap kotaknya itunya segisinya misalnya 300 misalnya atau 500, itu nggak akan bisa lebih dari itu. Kalau dia bilang lebih dari itu berarti dia tidak melakukan pelipatan itu kan baru asumsi. Untungnya teman-teman media kemudian kita gerak cepat juga. Terima kasih teman-teman Parmas juga memfasilitasi, kita diberikan hak jawab. Jadi segera kita menjelaskan bahwa tidak betul bahwa KPU tidak memberikan bayaran kepada setiap pelipat suara, karena kita sudah pasti memberikan bayaran yang sesuai dengan jumlah yang mereka kerjakan. Sedikit bocoran, ongkosnya berapa Bu? Mau daftar. Berbeda-beda Pak. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda tergantung surat suara. Jadi surat suara untuk presiden tentu berbeda dengan surat suara untuk DPR RI, karena kan tentu lebarnya berbeda. Ukurannya berbeda. Begitu. Dan biayanya pun berbeda ya. Kalau mau teman-teman mendaftar itu nanti silakan hubungin, ada layanan. Berbeda-beda, tetapi tentu saja
untuk penghasilannya itu disebutkan kemarin ada yang menyebutkan sampai berapa, dapat 2 sampai 3 juta ya begitu kan. Bukan apa, jadi artinya pemilu dan pilkada ini memberikan juga distribusi pendapatan untuk masyarakat sekitar ya. Ini luar biasa berat sebenarnya ya tugas-tugas divisi logistik. Pernah berpikir untuk ganti profesi pada saat itu? Ini cerita lucu. Waktu pertama saya diangkat, saya berpikir bahwa divisi logistik ya, kita hanya di tataran kebijakan, pikiran saya awal ya kan. Kemudian ketika saya memilih ini, dengan terus terang saya memilih posisi ini, divisi logistik ini. Dan nggak nyesal ya Bu? Alhamdulillah dengan partner seperti Bapak, dan saya paling banyak mungkin ya memiliki partner kerja Kabak ya dalam proses periode ini. Saya dapat tiga orang Kabak yang luar biasa, menurut saya sangat membantu. Jadi saya pertama kali dipanggil Bulog ya, saya kaget Bulog, dan ketika saya datang ternyata urusan teknisnya lebih berat dari kebijakannya. Betul. Kita kan sampai jam 4 subuh karena teman-teman ini ya, teman-teman logistik ini luar biasa kerjanya Pak. Mereka itu kalau saya istilahkan, kalau tidur, kalau menjelang-jelang hari ketika logistik sudah ada, kotak suara itu sudah ada di gudang, mereka itu bisa tidur dengan memeluk kotak. Saya bilang, saya itu jam 2, jam 3, jam 4 itu kan kita masih keliling ya Pak ya, keliling ke gudang-gudang kita yang ada di beberapa kecamatan, dan hampir semua orang di sana di gudang itu jam 3 itu adalah cowok. Dan jadi mereka riskan, karena saya datang sendiri, biasanya saya sendiri sama driver saya sendiri datang. Sekarang mereka nggak mau buka pintu juga karena kaget gitu, ibu siapa? Gitu kan. Terus saya jelaskan, biasanya kita harus masuk ke dunia cowok-cowok ini juga agak ada adaptasinya perlu waktu, dan saya menyukai ternyata dunia malam, dunia laki-laki. Jadi dunia malam bukan hanya dunia perempuan ya, dunia laki-laki ini juga ada keunikannya tersendiri, dan itu juga menurut saya menarik. Jadi divisi logistik yang perempuan ya, yang khusus perempuan kan, kalau divisi logistik ini kalau untuk 5 provinsi itu melekat di ketua. Kalau yang kemudian Renlog yang 7 orang komisionernya itu divisi logistiknya di zaman saya mungkin hanya 3. Kemudian yang perempuan, yang ketua pun mungkin nggak nyampe 10 orang Pak dari 38 provinsi ini yang divisi perempuan. Jadi yang divisi Renlognya itu adalah logistiknya itu adalah perempuan. Luar biasa. Saya senang jaringannya luar biasa Pak, teman-teman ini, dan melihat kerja keras teman-teman yang benar-benar kerja keras ya, bukan istilah, saya lihat mereka itu, dan dedikasinya luar biasa orang-orang logistik ini saya lihat Pak. Jadi mereka itu, saya bilang ketika kita bilang di beberapa hari sebelum hari kita bilang tidak boleh ada yang tidur di dalam gudang, karena nanti takutnya dianggap kita melakukan hal-hal kecurangan. Jadi mereka tidur di luar gudang Pak, tapi mereka tetap menjaga gudang logistiknya itu dengan semangat 45, karena kita khawatirkan memang takut kalau gudangnya misalnya karena rawan banjir ya di beberapa tempat, karena keterbatasan ini mereka harus siaga. Kita juga bekerjasama dengan pihak Damkar dan beberapa pihak lainnya, kalau kemudian hal-hal darurat yang perlu kita lakukan, kita akan mengantisipasi itu. Dan teman-teman, saya kesempatan ini sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman PPK, PPS, bahkan juga KPPS sampai di TPS loh, di TPS juga kan di beberapa tempat mereka juga menjaga kotak suara itu dari genangan juga, meskipun tidak banjir ya, tapi mereka menjaga agar tidak rusak. Itu mereka tetap aman. Itu luar biasa. Terima kasih atas kerja keras, kerja cerdasnya juga, dedikasi luar biasa dan ketulusan mereka, sehingga kita bisa dengan bangga menyatakan bahwa pemilu dan pemilihan 2024 ini bisa terselenggara dengan sangat baik dan sangat aman. Dan membuat Ibu menyukai dunia malam ya Bu ya? Iya. ini hal yang saya bisa hanya lakukan dengan Chandra dan Pak Fikri. Ya. Jadi kalau orang pikir dunia malam seram, saya juga memikirkannya begitu, bahwa dunia malam itu seram gitu ya. Bagaimana saya datang ke gudang-gudang yang tempat-tempatnya masih asing menurut saya kan, saya meskipun dari 2003 saya sudah ada di Jakarta, tapi kan saya tidak memasuki semua kecamatan. Ini kita sudah habis waktu Pak ya, tapi saya belum menceritakan saya Korwil Kepulauan Seribu. Ada, jadi orang pikir bahwa DKI ini hanya daratan, ada pulau yang kami miliki. Itu kekhususannya juga luar biasa, karena kita juga mengadakan logistik di
tempat pengeboran minyak. Itu yang Kilang-kilang. ya betul, yang itu juga pengorbanannya luar biasa juga di pulau terpencil, bukan pulau terpencil, pulau terluar. Itu Serbira. Ini luar biasa ya, waktu kita berjalan begitu cepat ya. Mungkin terakhir harapan Bu Nelvi terkait khususnya mungkin pelaksanaan logistik di pemilu ke depan seperti apa? Oke. Pelaksanaan logistik ke depan tentu saja harapannya akan lebih baik dari sekarang. Sistem silok yang ada, saya berharap akan lebih canggih lagi ya, lebih update lagi, lebih keren lagi, sehingga teman-teman bisa mendapatkan kepastian dari silok itu. Jadi kita kan beberapa daerah juga perlu masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan silok, mudah-mudahan. Kemudian saya ingin juga berharap bahwa kedepannya bukan tingkat kehadiran pemilih di TPS ya, tapi saya berharap bahwa kualitas pemilih kita itu akan semakin baik, dibuktikan dengan bahwa selembar surat suara yang teman-teman coblos itu diperlakukan dengan sangat baik, sehingga teman-teman menggunakan suaranya dan bisa kita hitung menjadi suara sah. Jadi kami tidak berharap sebagai logistik nih ya, jadi perjalanan satu lembar surat suara itu kalau Anda bayangkan luar biasa perjalanannya sampai ke tangan Anda di TPS nanti. Ini kami berharap surat suara yang Anda gunakan ini selalu semuanya menjadi surat suara yang kita hitung sah. Jangan sampai menjadi sia-sia karena surat suaranya sudah digunakan, ternyata ada beberapa kesalahan yang mungkin ketidakpahaman ini menyebabkan surat suara itu menjadi tidak sah dan menjadi sia-sia. Itu menurut saya ada kalkulasinya sebetulnya. Kalau dirupiahkan berapa per lembar surat suara itu bisa kita kalkulasikan, tapi tidak tergantikan sebetulnya dengan waktu dan tenaga dan kesempatan yang hanya 5 tahun sekali. Betul. Terima kasih sekali Bu Nelvi. Teman pemilih, banyak hal yang sebenarnya akan kita gali melalui divisi logistik, namun karena keterbatasan waktu, ya mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini teman pemilih juga bisa mendapatkan informasi yang cukup khususnya terkait masalah logistik pemilu maupun pemilihan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya Bu Nelvi ya, karena sepertinya kita tidak cukup waktu nih untuk berbicara soal logistik pemilu ini ya Bu ya. Saya berharap rutin sebetulnya ya, jadi kita tidak hanya bernostalgia nanti ke depan, kalau kemudian nanti tahun depan kan sudah mulai ada ya hal-hal tidak hanya terkait logistik, nanti kalau tahun depan mungkin kita bisa membahas karena divisi perencanaan bisa mulai dari perencanaan. Jadi kalau fokusnya kita sekarang logistik, mudah-mudahan nanti ke fokusnya tahun depan. Saya berharap podcast ini bisa menyanyi podcast yang keren-keren yang lain. Amin, amin. Saya terima kasih Bu Nelvi, semoga selalu sehat. Terima kasih sekali lagi telah berkenan hadir. Demikianlah podcast kita hari ini. Terus saksikan podcast KP Provinsi Darus Jakarta, tentu saja dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast KPU Provinsi Darus Jakarta. Terima kasih atas segala atensi teman pemilih. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.